Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Prastia dari Prodi Informatika semester 6 dengan NIM 22020200037. Baik, di mata kuliah Computer Vision ini saya akan membahas UAS saya, yaitu tentang klasifikasi dengan metode yang saya gunakan, yaitu transfer learning dan juga augmentasi data. Dengan studi kasus klasifikasi penyakit daun padi. Baik, di sini saya akan membahas tentang UAS saya di dalam PPT kali ini. Tujuan dan juga latar belakang. Yang pertama, 1. Menerapkan metode transfer learning dengan menggunakan model ResNet 50. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan performa klasifikasi menggunakan teknik augmentasi. Yang ketiga, yaitu membangun model klasifikasi gambar yang efisien walaupun dengan dataset yang terbatas. Selanjutnya, pengertian dari transfer learning. Apa sih transfer learning itu? Jadi, transfer learning merupakan pendekatan pembelajaran mesin di mana model yang dilatih sebelumnya dan digunakan kembali untuk tugas yang baru. Kelebihan dari transfer learning itu sendiri, 1. Dapat menghemat waktu pelatihan. Yang kedua, membutuhkan data yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengertian dari augmentasi data. Apa sih dari augmentasi data itu? Jadi, augmentasi data merupakan proses untuk memperluas dataset pelatihan dengan dilakukan transformasi seperti rotasi, clipping, zooming, dan juga lain sebagainya. Manfaat dari augmentasi data itu sendiri yaitu untuk mencegah overfitting dan juga meningkatkan generasi model. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus kita, yaitu klasifikasi daun padi. Sebelumnya, kita bahas di sini ada dataset yang sudah saya upload di Google Drive saya. Dataset dari PDLIF atau klasifikasi penyakit padi. Di sini ada beberapa, ada 6. Ada Turgo, Outer Leaf Base, Healthy _leaf, Brown _spot, Bacteria _leaf _board. Jadi di sini saya letakkan di Google Drive dataset saya. Jadi penyakit padi itu sendiri. Selanjutnya, library yang saya gunakan di sini library dan juga import. Yang pertama yaitu menggunakan transfer ataupun keras untuk membangun suatu model serta matplotlib dan juga Zebra untuk visualisasi. Ini contoh dari codingan saya yang saya gunakan. Ini yang pertama yaitu library untuk deep learning, yaitu transfer alias ASTF. Selanjutnya di sini saya gunakan untuk mengimpor arsitektur model ResNet 50 dan juga augmentasi dan juga processing suatu gambar. Lalu layar yang digunakan suatu model, ada juga membuat model kostum, visualisasi, atau membuat suatu plot grafik, library operasi numerik, visualisasi statis, dan juga ada evaluasi suatu model. Yang terakhir yaitu Google Colab, nanti saya import di suatu drive saya panggil di dalam konten dan juga drive saya. Ini yang sudah bahas tadi library transport, menggunakan library saya menggunakan transport, keras, yaitu ResNet 50 model dan juga layers. Selanjutnya ada matplotlib dan juga Silverboard maksud saya. Selanjutnya Sclair yaitu untuk klasifikasi _report dan juga confusion _matrix. Lalu ada Google Drive mode untuk akses suatu data yang sudah dibahas di dalam suatu dataset, database ataupun codingan yang saya buat di sini.
Next, selanjutnya kita bahas tentang codingan yang selanjutnya. Yaitu yang pertama persiapan suatu data, ada data training dan juga data testing, di mana data training diambil dari Google Drive, drive saya, yaitu Google Drive saya, dengan folder yang kita buat di sini tadi, padding left links yang kita panggil di sini. Sama persis juga dengan yang teks, folder yang teks. Lalu di sini ada augmentasi data untuk training, dibahas di PPT kali ini. Jadi di sini ada scale sama dengan 1 titik atau 255 untuk normalisasi pixel 0 sampai 255. Ini kurang dari 0-1. Maksudnya di dalam suatu dataset ini bahwa yang sudah dijelaskan tadi sebagai normalisasi pixel gambar dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai dengan 1. Lalu selanjutnya di dalam augmentasi data itu ada rotation underscore rank sama dengan 20, di mana rotasi gambar acak itu mencapai 20 derajat. Ini kita buat di sini rotasi acaknya 20 derajat. Lalu width underscore shift dan height underscore shift untuk suatu pergeseran gambar secara horizontal dan juga vertikal. Selanjutnya cell underscore rank dan zoom underscore rank, di mana di story dan juga untuk zooming suatu gambar. Di dalam augmentasi data juga ada horizontal underscore flip, yaitu untuk membalik gambar horizontal. Flip underscore mode sama dengan erase, yaitu untuk pengisian pixel yang kosong. Ini contohnya. Jadi suatu codingan dari augmentasi data untuk suatu data training. Lanjut, di dalam suatu data generator untuk testing juga sama dengan teks dirinya itu port ke folder testing tadi dengan targetnya ukurannya 224 atau 224 dengan bit size-nya itu 32 jumlahnya. Class underscore model itu menggunakan sparse, yaitu library integer. Nih, suatu image date generator flow underscore form underscore restoring. Sudah dibahas tadi bahwa digunakan untuk membaca suatu dataset dari directory dengan struktur folder per kelasnya. Dengan target size-nya itu 224 atau 224, ukuran gambar input. Kelas mode tadi menggunakan label integer dengan multi class classifier dan juga settingnya itu suatu acak data atau data acak. Bisa true dan juga false di sini. Dan menghasilkan suatu draft array daemon ini fontnya sebanyak 1850 dengan image gambarnya itu ada 6 kelas di sini. Yang kedua, di mana transfer learning dengan ResNet 50 dari transfer underscore keras. Ini kita panggil business mode sama dengan ResNet 50 dengan weight-nya ImageNet dengan include top-nya atau include underscore top-nya itu false, dengan input set-nya itu kita buat 224 atau 224 224 3 menggunakan ResNet ini ya 224 243 itu untuk ukuran input suatu gambar dari 224 dikali 224 menjadi suatu RGB. Lalu flash base model itu yaitu false nantinya agar ikut dilatih ulang. Lalu di sini ada tambahkan suatu layer klasifikasi baru, yaitu mengambil output terakhir dari ResNet 50
Selanjutnya Global Average Polling 2D menggunakan fitur 2D menjadi suatu fitur ID atau Global Polling. Selanjutnya kita buat Valley Connection Layer dengan 1024 neuron dan juga ReLU-nya. Lalu nanti kita panggil untuk mendapatkan suatu jumlah kelas dari generator data. Di sini ini codingannya. Lalu layer outputnya dengan jumlah neuron sesuai dengan jumlah kelas dan juga aktivasi dengan softmax. Lalu kita membangun suatu model akhir, di mana model akhir itu kita buat dari input ResNet 50 hingga output baru yang ditambahkannya. Lalu dari kompilasi modelnya, kita buat di sini optimizer-nya dengan nama Adam yang populer dan juga biasanya efisien yang digunakan. Lalu speech underscore category underscore presence trophy itu merupakan suatu fungsi dari suatu loss untuk klasifikasi, multi-class, dan juga label dari suatu data integer. Lalu buat metode evaluasi dengan nama akurasi. Lalu nanti ditampilkan, maka akan menampilkan seperti ini modelnya. Dengan layar, outputnya itu 224, 2243, ini adalah hasilnya, dan connection dan sebagainya. Nih, total paragraf itu 25, 692, 0,38. Ini hasilnya. Ini tadi sudah dibahas bahwa penambahan layer di klasifikasi baru dengan global average menggunakan 2D yaitu merata-rata fitur dari spasi. Dasnya itu 1024 ini. 1024. Hasilnya sini 1024 dengan division rainbow, layer dance dengan activated yellow dan sebagainya. Lalu di transfer learning dengan ResNet 50 itu tadi menggunakan pre-trained dengan model ResNet 50 yaitu tanpa layer klasifikasi akhir. Lalu include underscore top, false, lalu menghilangkan suatu layer Valley Connection atau Valley Connection bawaan tersebut. Lalu yang ketiga ada input underscore speech di mana kita buat 224 dan juga 3 untuk suatu input gambar menjadi suatu RGB. Ini base model time enable-nya itu false atau fresh semua layer dari awal. Ini sudah dibahas, saya bahas dari codingan itu tadi. Lalu ada menambahkan layer klasifikasi baru di mana ini global phase 2D merata-ratakan fitur spesial. Dasnya itu tadi 1024. Aktivasi ReLU dengan ReLU, layer dasnya dengan aktivasi ReLU. Dasnya itu null underscore classes, activation-nya itu menggunakan softmax yang sudah dibahas di codingan tadi. Layer output untuk klasifikasi suatu kelas atau multi kelasnya. Selanjutnya ada kompilasi suatu model di mana optimizer itu menggunakan Adam. Dengan tadi Adam, optimizer ini biasanya yang populer. Lalu loss base kategori cross entropy di mana untuk label integer pada klasifikasi multi-kelas. Lalu matrix dengan menggunakan suatu akurasi. Di dalam suatu codingan yang sudah dibahas sebelum PPT tadi, maaf, ini yang sudah bahas yang kedua, menampilkan suatu data seperti ini atau modelnya seperti itu.
Sebelum saya bahas tentang PPT ini, di sini ada codingan, di mana codingannya sudah dibahas di PPT yang tadi atau sebelumnya ini tadi, bahwa selanjutnya ini ada pelatihan suatu model, di mana pelatihan suatu model ini melatih suatu model untuk menyimpan hasil di suatu variabel dengan histori. Lalu kita training suatu data atau data trainingnya, kita cari jumlah epoch pelatihan itu sebanyak 10 kali. Validation underscore data, di mana data validasi untuk suatu evaluasi selama data training itu berlangsung. Dan ini hasil dari epoch-nya, 10 epoch tersebut. Next, yang keenam, bahwa ada evaluasi model, di mana evaluasi model itu sendiri menghitung suatu akurasi pada data testing, yaitu yang pertama untuk mengevaluasi model pada data teks dan juga menghasilkan loss dan juga akurasi. Nih, contoh codingannya, lalu mengeprint atau memerintahkan untuk menampilkan akurasi pada data testing. Cetak akurasi itu sebanyak 4 angka di belakang koma. Yang selanjutnya itu prediksi label, di mana prediksi label ini menghasilkan probabilitasnya prediksi dari model untuk klasifikasi suatu multi-kelas sendiri. Ambil kelas dengan probability yang tertinggi, lalu ubah probability menjadi suatu label kelas dengan indeks kelasnya probabilitas tertinggi, label asli dari suatu dataset testing ini. Maka menghasilkan suatu akurasi, di mana akurasi itu yang pertama ada 2913 maksud saya, dan jumlah lossnya itu 1.90774 ini. Anda menghasilkan data akurasi pada data teksting itu sendiri, ini hasilnya 4.259. Lalu kita panggil di mana? Kita panggil dari from Google underscore collab import drive yang di atas tadi dengan memanggil drive maunya yaitu konteks drive atau konteks drive. Klasifikasi reportnya akan menampilkan suatu judul laporan di konsol, di mana nanti kita memerintahkan bahwa akan menampilkan print classification underscore report, di mana kita akan menampilkan suatu klasifikasi report dari sekian true, classes, dan juga YPRED, di mana data asli suatu group chart true maksudnya, dan juga label hasil prediksi dari suatu model. Nama label nanti dibentuk untuk masing-masing suatu kelasnya sendiri. Ini hasilnya bahwa klasifikasi report itu bacterial underscore lab underscore broad, dengan precisionnya seperti ini. Misalnya 00, F1 skornya 0, skornya 2, itu 72. Brand underscore sportnya menggunakan precisionnya 0,25, menghasilkan 0,25. Richardnya 0,69, F1 skornya itu 0,36, dan juga supportnya itu 307. Multi underscore left sama decisionnya itu 0, Rachel-nya 0, F1-nya 0, dan juga supportnya 3333 atau 333. Outer menghasilkan jumlah precision-nya 0,67, Rachel-nya 0,98, F1 skornya itu 0,80, supportnya 380. Turbo menghasilkan precision 0,64, dan Rachel-nya 0,06, F1 skornya 0,11, dan supernya itu menghasilkan 271. Akurasi mikro, ini hasil akurasi mikro, akurasinya 0,43 ini akurasi, dan supernya 1850, dan lain sebagainya. Lalu converge matrixnya, kita converge underscore matrix, bahwa kita akan menghitung converge matrix dari label asli dan juga hasil dari suatu prediksi. Nanti kita panggil PLT figure, di mana kita akan mengatur ukuran figure plot dengan
fixed size-nya itu 0, effect size-nya itu maksudnya 10, dan juga 8, di mana 10 itu merupakan tinggi, dan juga 8 itu merupakan lebarnya. Dengan get class name from the generator. Lalu kita akan membuat head map confusion metric di mana nanti ada strict label, maksudnya ada label pada sumbu X prediction dan juga prediksi, lalu ada label pada sumbu Y dan juga judul code-nya nanti. Judul code kita kasih confuge matrix, di mana confuge matrix ini, lalu PLTY labelnya di sebelah kiri, ini true label, dan juga X labelnya itu di sumbunya, yaitu prestige label ini. Itu menghasilkan suatu matrix berupa gambar seperti ini. Dan selanjutnya yaitu grafik akurasi dan juga loss selama data pelatihan itu berlangsung. Yang pertama, di mana grafik ini menunjukkan suatu perubahan akurasi dan juga loss selama proses pelatihan model itu berlangsung. Yang kedua, akurasi pelatihan dapat meningkatkan seiring bertambahnya epoch tersebut. Selanjutnya ketiga, di mana loss itu dapat menurun dan menunjukkan model belajar dengan baik. Yang keempat, hal ini dapat menunjukkan bahwa model mampu belajar dari data dan tidak mengalami overfitting secara signifikan. Ini contoh suatu gambar dari suatu codingan yang ada di sini. Pertama, kita visualisasi loss dan juga akurasi, di mana PLT figure-nya 5-nya ukurannya kita buat 12 itu lebarnya dan juga 5 itu tingginya. Di dalam plot loss ini kita membuat suatu subplot, di mana pertama baris yang pertama itu baris 1, kolomnya itu 2 dan satunya itu sebagai posisinya. PLT plot di mana history loss, di mana itu merupakan kita akan membuat suatu loss data pelatihan atau labelnya kita buat training loss. PLT plot history yaitu history file underscore loss, di mana label sama dengan validation loss yaitu plot loss data validasi. PLT labelnya kita beri epoch, labelnya kita beri nama epoch dengan label sumbu X, labelnya itu kita beri nama yaitu beri label itu namanya loss, di mana label loss itu merupakan sumbu dari sumbu Y. PLT titelnya itu kita buat loss selama pelatihan, ini contohnya. Judul code lalu menampilkan legenda atau gambar tersebut yang sudah dibahas di atas. Plot akurasi sama, membuat suatu plot akurasi dengan nama akurasi. Di sini judulnya akurasi selama pelatihan. Yang sudah bahas tadi, maaf. Sebelumnya sudah dibahas bahwa confuse rate itu menghasilkan datanya seperti ini. Lalu di mana yang pertama bahwa konsumetri itu dapat menunjukkan performa klasifikasi dari model terhadap setiap kelas target. Yang kedua dapat atau nilai diagonal dapat menunjukkan prediksi yang benar. Yang kedua, semakin tinggi nilai diagonal dan juga semakin baik performa dari suatu model. Dari matriks ini kita bisa mengetahui bahwa mana yang sering tertukar dan juga membutuhkan perhatian lebih dari dalam pelatihan. Lalu hasil evaluasi suatu model ini dapat akurasinya yang dibahas tadi di dalam suatu codingan yang di atas tadi. Sebelumnya saya bahas bahwa hasil evaluasi tersebut mendapatkan data testingnya itu 0,4259, akurasi testingnya
atau bisa 42,59%. Akurasi pelatihan itu didapat 29,13%. Nih, akurasinya. Maksud dari hasil evaluasi model tersebut bahwa nilai loss itu menunjukkan performa masing dapat ditingkatkan. Yang terakhir itu merupakan hasil untuk menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang untuk memperbaiki melalui fine tuning atau fine tuning maksud saya atau penambangannya. Selanjutnya saya minta di sini bahwa untuk menampilkan suatu contoh atau ada di sini 20 contoh dari gambar yang salah diklasifikasikan. Ini suatu codingannya. Saya minta di sini bahwa untuk menampilkan gambar lalu menghasilkan gambar seperti ini. Contoh dari misklasifikasinya. Kriteria underscore live underscore dim itu plate-nya outer, ini hasil dari outer, ini hasil dari burn underscore spot, ini hasil dari 20 gambar tersebut, 20 contoh gambar tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini yang pertama dapat kita tarik, yang pertama itu bahwa transfer learning yang dapat mempercepat pelatihan dan juga meningkatkan suatu akurasi model. Yang kedua, bahwa augmentasi data dapat memperbesar variasi data tanpa menambahkan dataset yang baru. Yang ketiga, kombinasi dalam keduanya dapat menghasilkan model klasifikasi gambar yang kuat. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya atau salah-salah kata, kurang penjelasan atau salah penjelasan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun karena saya masih belajar. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat juga bagi orang lain dan juga bagi diri saya sendiri. Sebelumnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.